aku akan perkenankan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Falyastajibuli, syaratnya penuhi perintahku. Wal yu'minu bi, yakin kepadaku. La'allahum yarsyudun, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa lurus di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza man ittaqa, wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan gelap dan terang. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup yang tidak ada kebengkokan dan keraguan di dalamnya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan bagi kita untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Kita semua paham bahwa di bulan Zulhijjah ini ada peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, yaitu kita merayakan Hari Raya Idul Adha, atau disebut juga Hari Raya Haji, atau disebut juga Hari Raya Idul Kurban. Karena memang di Hari Raya Idul Adha itu dilaksanakan ibadah haji dan juga syariat berkurban. Terkait dengan syariat berkurban, apa sebenarnya hikmah dan manfaat daripada berkurban? Dan kenapa kita harus berkurban? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, yang ini menjadi dalil, menjadi landasan diperintahkannya berkurban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian semua nikmat yang begitu banyak. Itu bisa kita rasakan semua. Sangat banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita.
Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sederhana saja. Kita tengok wa fi anfusihim afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Begitu dahsyat kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita ini. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, organ tubuh yang ada pada diri kita ini, Masya Allah, luar biasa. Tidak bisa dihargakan dengan nilai rupiah. Maka boleh dikatakan, kita adalah hamba Allah yang kaya raya dengan diri kita sendiri. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada bandingannya. Bayangkan udara yang kita hirup dengan gratis ini. Allah tidak pernah meminta bayaran kepada kita. Kalau seandainya kita bermasalah dengan pernafasan kita, berapa biaya yang harus kita keluarkan agar kita bisa bernafas? Bagaimana dengan penglihatan kita yang hari ini sehat? Begitu banyak orang hari ini yang tidak bisa melihat. Bayangkan dengan pendengaran kita ini yang sehat. Begitu banyak orang yang bermasalah dengan pendengarannya. Belum lagi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan semuanya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita. Bayangkan kalau organ tubuh kita bermasalah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk itu semua. Maka atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga tersebut, di ayat berikutnya Allah perintahkan kepada kita sebagai wujud syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu. Salatlah, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Karena memang hakikatnya Allah menciptakan kita umat manusia ke dunia ini, tidak ada yang lain yang kita kerjakan kecuali dalam rangka beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan bentuk pengabdian kita kepada Allah sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk sholat. Itulah wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di samping perintah sholat, Allah iringi perintah tersebut dengan wanhar, dan berkurbanlah. Sebagai wujud rasa syukur tadi. Itulah dasar diperintahkannya berkurban. Kenapa? Tadi kalau kita hitung kenikmatan dari Allah yang tidak terhingga itu, tidak sebanding dengan nilai hewan kurban yang akan kita kurbankan di hari raya Idul Adha nanti. Ini yang harus kita sadari bersama. Maka itulah tujuan daripada berkurban, adalah dalam rangka mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari tahun 1442 Hijriah kita ketemu lagi di hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan semua, tanpa Allah minta apa-apa kecuali tadi sholat dan berkurban. Dan kita berharap dengan pengorbanan yang kita keluarkan ini, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita di 1 tahun ke depan, yang tadi nilainya nggak ada bandingannya. Dan ketika kita tunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ingat rumusnya di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, pasti kami akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku, kata Allah. Jadi rumusnya, ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Tidak akan ada yang berkurang ketika kita mengeluarkan kurban.
sebagai wujud rasa syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ada adalah Allah akan semakin menambahkan kenikmatannya kepada kita. Ini harus kita yakini. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, siksaku itu pedih. Bentuk siksaan yang kita rasakan di dunia ini, yang namanya siksaan itu sesuatu yang gak ngenakin, penderitaan, rasa susah, dan lain sebagainya. Jauh dari nilai-nilai kebahagiaan. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah manfaat daripada berkurban. Yang pertama tadi, sebagai wujud rasa syukur. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, secara bahasa, kurban itu berasal dari kata qaruba, yaqrabu qurbanan, artinya dekat atau mendekat. Maka nanti akan ada kata turunannya qarib, dekat, dan taqarrub. Kita sering dengar bahasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah tujuan daripada pelaksanaan kurban, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dekat kepada Allah, Masya Allah, apapun permintaan yang kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan ijabah, pasti Allah akan jawab. Kata qarib ini bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada orang yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Qarib, dekat. Maka kemudian dijadikan bahasa Indonesia menjadi karib. Kita sering mendengar sahabat karib. Kalau sahabat karib itu dekatnya sudah luar biasa. Ya, bisa buat tempat untuk curhat. Ya, seorang sahabat karib itu akan menolong sahabat terdekatnya apapun yang dibutuhkan. Itu manusia dengan manusia. Bayangkan dengan Allah sang pencipta seluruh makhluk di dunia ini. Ketika kita qarib kepada Allah, ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan ijabah seluruh permohonan kita. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan jawab, aku akan ijabah, aku akan kabulkan, aku akan perkenankan doanya orang-orang yang berdoa kepada aku, kata Allah. Falyastajibuli, syaratnya penuhi perintahku. Wal yu'minu bi, yakin kepadaku, la'allahum yarsyudun. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa lurus di dalam kehidupan ini. Jadi ini statement Allah di dalam Al-Quran, ketika kita berdoa mohon kepada Allah dengan kedekatan kita, Allah akan ijabah apapun itu. Karena di dalam kehidupan di dunia ini, kita pasti tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Maka manfaat daripada pelaksanaan kurban yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah adalah bentuknya yaitu problem solving, pemecahan masalah dari apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya akan mengambil contoh figur-figur sosok terkenal di dunia ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang dalam kehidupannya itu mendapatkan permasalahan yang sangat luar biasa. Ujian kehidupannya luar biasa. Digambarkan di dalam surah Al-Anbiya. Ada 3 sosok yang diceritakan punya masalah besar dalam hidupnya. Yang pertama yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Permasalahan beliau adalah mengidap satu penyakit di sekujur tubuhnya yang tidak kunjung sembuh, tidak setahun 2 tahun. Tercatat dalam riwayat itu belasan tahun nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Itu ujian.
Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Ayub setelah sebelumnya yang pertama seluruh harta dan ternaknya habis terbakar. Ludes bisnis dan usahanya. Ujian yang kedua, anggota keluarganya, anaknya yang berjumlah 13 orang mati dalam seketika. Rubuh rumahnya ketika itu. Tapi tidak menyurutkan Nabi Ayub alaihissalam untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah karena beliau sudah merasakan kenikmatan yang Allah berikan selama ini. Tidak sebanding dengan ujian yang dihadapi. Dan terakhir ujiannya ini, penyakit yang dideritanya. Maka dalam setiap doanya beliau senantiasa bermohon kepada Allah, bukan minta disembuhkan, tapi justru malah memuji Allah. Memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit. Engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Enggak ada sebutan ya Allah sembuhkan aku, tidak. Tapi beliau malah memuji Allah. Maka atas kedekatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah tersebut, Allah ijabah doanya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami perkenankan doanya, kami hilangkan penyakitnya. Selesai. Inilah bukti kedekatan kepada Allah. Inilah bukti pengorbanan. Kita semua akan menghadapi persoalan ini. Entah di diri kita, keluarga kita, sahabat kita akan mengalami yang namanya penyakit. Baik itu yang kecil maupun yang tingkat besar, yang gak kunjung sembuh barangkali. Tapi yakinlah, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita banyak bermohon kepada Allah, dan dalam momen Idul Adha ini kita serahkan kurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai niat mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan angkat penyakit yang kita derita, keluarga kita derita mungkin, atau sahabat kerabat yang kita derita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi persoalan hidup yang sangat luar biasa. Ketika meninggalkan kaumnya dan kemudian naik ke sebuah kapal, kapalnya penuh muatan, diundilah 3 kali undian yang keluar nama beliau. Akhirnya beliau ditelan ikan paus. Apa yang beliau alami? Beliau berada dalam kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di waktu malam. 3 kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Bayangkan kondisi seperti itu pun akan kita alami. Artinya apa? Satu saat kita akan mengalami satu kondisi di mana kita menghadapi satu masalah dan kita nggak dapat jalan keluarnya. Blank spot, gelap. Nggak ada jalan keluar. Nabi Yunus nggak ada jalan keluar di dalam perut ikan. Tapi apa yang beliau lakukan ketika menghadapi masalah seperti itu? Beliau mendekat kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah dengan doanya, zikirnya yang sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau maha suci. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Muhasabah diri atas segala dosa dan kekhilafan, kesalahan yang dilakukannya. Mengakui kezolimannya. Dekatkan diri kita kepada Allah. Maka kemudian Allah ijabah doanya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami perkenankan doanya dan kami selamatkan ia dari kedukaan. Ketika kita mendapatkan masalah dan saat itu kita ngeblank, gelap, nggak punya solusi, dekatkan diri kita kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari persoalan ini. Aku mengakui segala dosa dan kesalahanku. Aku zalim ya Allah. Dan di momen Idul Adha ini kesempatan bagi kita. Yuk kita berkurban. Niatkan itu semua. Insya Allah segala persoalan hidup yang kita hadapi, Allah akan berikan jalan keluar. Contoh yang ketiga, Nabi Zakaria alaihissalam di usianya yang sudah senja,
Beliau belum mendapatkan generasi kader penerus untuk meneruskan dakwahnya. Maka beliau terus berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang thayyib. Allah ijabah tuh, dikaruniai atas kekuasaan dan izin Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Dikaruniakan anak Yahya dan istrinya dapat mengandung. Satu hal yang nggak mungkin, ya, nggak bisa mengandung, nggak bisa punya anak, tapi berhasil karena kedekatannya kepada Allah. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, manfaat atau hikmah daripada berkurban adalah dalam rangka mewujudkan aplikasi nilai takwa kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima darah dan daging, akan tetapi yang Allah terima adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah sebagai wujud kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Allah menjadikan kepada kita orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah, dan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih zata bainana wa allafa baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannabnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zilzala wal mahinna ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sa'iri biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.